Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme dengan subtema perang melawan keserakahan kongsi dagang. Nah, yang pertama kita bahas kali ini tentang Aceh versus Portugis dan VOC. Nah, kenapa rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap VOC? Nah, bermula dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, ketika itu Portugis menguasai Malaka dengan harapan menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun, ternyata para pedagang Islam ini justru berpindah ke Aceh. Nah, ketika berpindah ke Aceh, maka Aceh lah menjadi kerajaan yang sangat maju. Nah, tidak terima dengan hal ini, akhirnya Portugis di bawah pimpinan Henriques ini melakukan serangan ke Aceh pada tahun 1523. Nah, selain itu, walaupun gagal, Henriques ini menguasai Aceh, Portugis ini terus melakukan gangguan-gangguan. Salah satunya adalah peristiwa Laut Merah. Dan bukan hanya Laut Merah ini, tapi gangguan ini setiap kapal Portugis berpapasan dengan kapal Aceh itu selalu dilakukan serangan. Nah, maka ketika itu kerajaan Aceh mempersiapkan diri dengan mempersenjatai kapal-kapal dagang mereka, kemudian bersiap untuk melakukan serangan ke Malaka atau ke Portugis. Nah, dengan mempersenjatai dengan meminta bantuan senjata, salah satunya ke negara Turki, ke Kalikut India, dan ke Jepara. Nah, ini akhirnya dilaksanakanlah serangan yang cukup hebat yang dilaksanakan oleh rajanya ketika itu adalah Sultan Iskandar Muda, menjabat sekitar tahun 1607 sampai 1639. Nah, serangan ini dilaksanakan pada tahun 1629. Nah, ketika itu Aceh hampir menang, tapi kenyataannya Portugis bisa bertahan di Malaka. Namun akhir dari perang ini, akhirnya justru Portugis ini berhasil diusir oleh VOC. Nah, selanjutnya adalah perlawanan yang terjadi Maluku Angkat Senjata. Nah, Maluku Angkat Senjata ini dilatar belakangi oleh adanya sebuah perjanjian, namanya Perjanjian Tordesillas. Nah, perjanjian ini membagi dunia timur dan barat, atau timur dikuasai oleh Portugis, sedangkan barat dikuasai oleh Spanyol. Nah, pada zaman itu bangsa Eropa menganggap bahwa bumi itu datar seperti meja. Jadi ketika dibagi timur dan barat, mereka tidak akan bertemu satu sama lain. Tapi kenyataannya Portugis datang ke Indonesia 1512, dilanjut oleh Spanyol yang datang ke Indonesia pada tahun 1521. Nah, ketika itu justru mereka ketemu yang seharusnya kalau bumi datar itu mustahil Portugis dan Spanyol itu bertemu. Akhirnya Portugis menuding Spanyol mengikuti jalur Portugis dan akhirnya terjadi pertempuran antara Portugis dan Spanyol di Indonesia. Nah, ketika itu juga Indonesia juga sedang terjadi konflik. Nah, Ternate yang bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan kerajaan Tidore. Nah, akhirnya saling bertempur di situ. Akhirnya masalah ini dibawa ke Paulus ya ketika itu. Nah, akhirnya Paus menyimpulkan bahwa bumi itu tidak datar, tapi bumi itu bulat. Maka digantilah perjanjian timur dan barat menjadi perjanjian utara dan selatan, atau dikenal dengan perjanjian Saragossa. Nah, Saragossa di sini membagi bumi utara dan selatan. Bagian utara itu dikuasai oleh Spanyol, sedangkan bagian selatan itu dikuasai oleh Portugis. Nah, Indonesia yang berkedudukan di selatan maka akan dikuasai oleh
Portugis, dan Spanyol pindah ke Filipina. Nah, ketika itu terjadilah monopoli oleh Portugis. Nah, ketika terjadi monopoli, dari awalnya hubungan kerjasama dagang, akhirnya terjadi monopoli ini mengganggu dari kerajaan-kerajaan pribumi atau kerajaan Indonesia, termasuk Ternate yang dulunya kongsi dengan Portugis, ini melakukan perlawanan. Nah, melalui Sultan Hairun. Nah, Sultan Hairun ini melakukan perlawanan, namun akhirnya beliau harus tewas dibunuh secara licik oleh Portugis ketika itu. Nah, dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Nah, Sultan Babullah inilah yang berhasil mempersatukan antara bangsa Maluku, orang-orang Maluku, antara Ternate dan Tidore dipersatukan bersama untuk melakukan pengusiran terhadap Portugis. Akhirnya Portugis pun pindah ke Ambon. Namun Portugis di Ambon ini tidak lama, akhirnya diusir lagi oleh VOC. Nah, berakhir Portugis di Timor. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Uku, Maluku ini menghadapi VOC ketika itu karena tadi berhasil mengusir Portugis dan VOC menerapkan monopoli. Akhirnya Sultan Uku melakukan serangan-serangan kepada VOC. Nah, itu kisah atau sejarah dari Maluku Angkat Senjata. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang Sultan Agung versus John Petercon. Nah, John Petercon ini kita pernah bahas, beliau adalah Gubernur Jenderal VOC di Indonesia. Nah, kita kembali ke Sultan Agung. Sultan Agung ini memiliki cita-cita. Cita-citanya itu yaitu melanjutkan dari leluhurnya. Kalau Gajah Mada itu mempersatukan Nusantara, kita persempit lagi, Sultan Agung ini ingin mempersatukan Pulau Jawa. Karena ketika itu di Pulau Jawa ada beberapa kerajaan Islam dan ada juga kedudukannya ke VOC. Nah, jadi cita-citanya yang pertama mempersatukan, yang kedua adalah mengusir bangsa asing dari tanah Jawa. Nah, akhirnya langkah yang dipilih oleh Sultan Agung yaitu melakukan serangan terhadap VOC. Nah, VOC ketika itu berkedudukan di Batavia. Nah, Sultan Agung ini melakukan serangan sebanyak 2 kali. Yang pertama 1628 ini mengalami kegagalan karena adanya miskomunikasi dengan pasukan dari Sunda atau Laskar Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Akhirnya mengalami kegagalan, dilanjut pada 1629 ini melakukan strategi dari evaluasi sebelumnya. Sultan Agung mendirikan lumbung-lumbung di pantai utara Jawa Barat. Namun diketahui oleh VOC, tapi tetap istilahnya pasukan Mataram ini melakukan serangan sampai akhirnya bisa membunuh dari John Petercon ini. Nah, keberhasilan dan kegagalan dari Sultan Agung ini, semangat dari Sultan Agung ini ternyata tidak diwariskan kepada anaknya, yaitu Raja Amangkurat ke-1. Amangkurat pada tahun 1677 ini diangkat setelah wafatnya Sultan Agung. Ini justru bersifat lunak terhadap para penjajah. Sudah memahami, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.